Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya mau sedikit membantu. Kalau misalkan masih ada yang kesulitan tentang beberapa hal termasuk membuat PPT, gimana sih cara membuat PPT dari Canva atau untuk desain-desain picture atau videos yang harus ditaruh di sana caranya seperti apa gitu. Ini saya akan membantu sedikit saja. Mulai dari yang pertama itu dari Yukat dulu, nanti terakhirnya Canva gitu ya. Oke, kita mulai dari Yukat dulu. Nah, di sini di Yukat ini untuk pakai tinggal di klik yang plus ini. Habis itu pilih yang baru. Nah, setelah itu kita pilih di sini mau pakai video yang mana nih untuk yang kita taruh di Canva. Karena memang biasanya di Canva itu ada maksimal maksimal resolusi dan juga maksimal durasi. Kita pilih satu yang ini, terus pencet yang tanda panah ke kanan, warna orange ini, sebelah kanan bawah. Nah, terus di sini kita akan lihat beberapa hal di sini. Ini kan yang paling bawah ada plus ya. Bisa dilihat pojok bawah bagian kiri itu ada plus. Jadi ini saya masukin satu video yang tadi saya klik. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengedit video lainnya, maksudnya dari video 1 sama video 2 itu berbeda, terus mau digabung itu bisa, tinggal langsung diklik plusnya aja, terus nanti dikasih. Misalkan mau yang ini ya, ini video lagu sebenarnya. Nah, dimasukin aja kayak gini, nanti dia akan otomatis bergabung dengan video sebelumnya. Kayak gitu. Oke. Kita mulai dulu, saya awali dulu dari sini ya untuk editing videonya. Nah, untuk editing video ini ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Salah satunya itu ada trim. Jadi trim di sini itu bisa langsung semuanya kalian buat satu narasi gitu, atau kalian mau pilih seperti ini misalkan. Ini kan ada jeda ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau masuk yang ke sini, itu tinggal ditarik aja pada bagian yang mana yang mau kalian pakai. Misalkan bagian ini ya. Nah, ini langsung kalian lepas. Mulainya akan langsung dari sini. Oke, yang paling terakhir. Kita tarik belakang dulu, yang paling terakhir. Ini juga sama, kalau misalkan mau lebih dipotong lagi atau waktunya lebih dipersempit lagi, itu langsung di cut aja. Kayak gini, terus di centang. Nah, itu akan langsung jadi. Terus dari trim itu juga bisa di split. Misalkan dari waktu ini ya. Nah, ini juga bisa di split. Terus nanti kalau misalkan kalian mau nge-cut di sini, di bagian apa aja nih yang mau di-cut dari video pertama ini. Misalkan yang mau dimasukin tuh cuman yang menit ke 0 sampai menit ke misalkan ke 23. Terus nanti yang paling belakang sendiri kalian mau pakai yang dari menit 1.205 terus ke belakang ke menit di 1.06.3. Nah, itu juga bisa. Tinggal kalian accept aja, dicentang aja. Terus selanjutnya, kalau misalkan untuk kalian mungkin di video itu terlalu lambat, ada yang berpikir video ini terlalu lambat atau terlalu cepat gitu ya. Jadi untuk mengatur kecepatan di video, kalian bisa klik kecepatan di sini. Jadi saat dimana setting UCAT-nya, pastikan kalian pilih bahasanya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terus kalian pilih videonya. Misalkan video kedua ini ya, yang COC punya ruang guru, terus klik di sini ada kecepatan. Nah, kalau misalkan buat kalian kecepatannya terlalu cepat, kalian bisa tarik ke belakang. Ini kalian bisa lihat ya, 1.0. Kalau misalkan videonya mau diperlambat, itu tinggal ditarik ke belakang. Kalian cocoknya di waktu yang keberapa gitu, dicek lagi. Nah, kalau misalkan buat kalian ini di normal ya, 1.0 tuh normal. Tapi kalau misalkan mau lebih cepat lagi, kalian bisa pilih mau di 1.2, 1.1, 1.5, 1.4 dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan sudah ketemu waktu yang cocok, tinggal dicentang aja. Saya balik lagi. Seperti itu. Terus nanti kalau misalkan kalian membutuhkan split transisi, maksud saya transisi, kalian bisa menggabungkan video pertama dan kedua itu dengan transisi yang kalian inginkan. Misalkan kayak gini, transisinya pakai yang ini ya. Nah, kayak gitu. Tinggal dicentang aja. Habis itu kita lihat.
Oke, nah terus kalau misalkan semuanya udah selesai nih, semuanya banget udah selesai tinggal disimpan. Saat disimpan ini kalian bisa, memilih resolusi. Kalau misalkan kalian mau simpen di YouTube, masukin ke YouTube nih, yang skalanya kan bisa sampai gede banget ya, itu kalian bisa pilih resolusinya ke, 2K atau 4K, itu direkomendasikan. Tapi kalau misalkan kebutuhan kalian kayak dimasukin ke Canva, maka saran saya pakai yang 640 atau 480. Kenapa? Karena agar supaya nanti saat dimana disetel di Canva lebih lancar gitu. Kenapa? Karena memang kalau pakai Canva itu harus pakai internet yang baik. Takutnya kalau misalkan kita lagi play di situ internetnya nggak kuat, dia akan apa namanya, ngeblank, malah nggak nggak tampil itu videonya di YouTube, oke? Ini saya coba masukin ke yang 1800. Terus untuk kecepatan frame-nya sebenarnya paling bagus itu di 60, tapi tergantung ya, kembali lagi untuk dimasukin di YouTube atau untuk presentasi aja. Terus kemudian kualitas di sini itu menentukan ada kotak-kotak atau blur atau semut yang masuk ke video yang sudah kalian simpan ini atau enggak. Jadi kembali lagi, resolusinya semakin tinggi maka semakin bagus, kecepatan frame-nya semakin tinggi juga semakin bagus, kualitas paling tinggi juga paling bagus. Tapi kembali lagi, ini fungsinya untuk YouTube atau presentasi. Kalau misalkan untuk YouTube, pakai yang lebih besar, maksudnya yang terbaik dari yang baik. Kalau misalkan untuk presentasi, cukup di 480, 320 atau 640. Kalau saya biasanya di 480. Terus kecepatan frame-nya saya biasanya di 30 dan kualitasnya di menengah. Terus habis itu kita simpan. Nah, proses menyimpan ini biasanya memakan waktu cukup lama. Kenapa? Karena ini kembali lagi ke resolusi dan lain sebagainya yang kita pilih tadi. Jadi semakin tinggi resolusi dan lain sebagainya, itu nanti akan mempengaruhi kecepatan waktu selesainya. Kenapa kemari? Salah. 어라이즈 아이들 콜라. Penuh game banget ya HP gua ya. Ini masih di sekian persen, kita tunggu sampai selesai. Nah, di saat kita menunggu sampai selesai ini, kita bisa masuk ke Canva. Terus di sini untuk presentasi, kan sudah masuk ke Canva nih, kita pilih presentasi di sebelah sini yang warna orange. Nah, di sini nanti akan muncul gambar-gambar yang untuk presentasi, mau gambar yang seperti apa atau fitur PPT-nya seperti apa, itu bisa kalian pilih. Contoh kalau misalkan mau cari nih misalkan tentang sejarah, jadi di tempat pencarian ini kalian cari tentang sejarah, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau saya biasanya pakai bahasa Inggris karena kalau bahasa Inggris itu nanti yang muncul jauh lebih banyak dibanding pakai bahasa Indonesia. Tapi kembali lagi, terkadang kalau misalkan kita pengen membicarakan tentang batik, misalkan batik apa gitu atau tentang tenun dan lain sebagainya, lebih baik itu pakai bahasa Indonesia karena kalau pakai bahasa Inggris kadang memang tidak terlalu banyak. Oke, misalkan kita mencari tentang sejarah. Nah, di sini nanti kalian pilih sejarahnya mau seperti apa. Cara lihatnya juga bisa langsung di sini. Misalkan kita lagi membicarakan tentang sejarah Nusantara. Sejarah Nusantara itu biasanya mulai di tahun berapa hingga berapa. Kalau misalkan mau di sini untuk PPT sendiri sebenarnya bisa dipilih sih ya, mau yang berbayar, ini yang ada mahkotanya ini berbayar. Kalau yang gratis benar-benar bisa kalian pakai itu yang tidak ada mahkotanya. Nah, kalau misalkan mau mendapatkan tampilan PPT yang sesuai dengan keinginan kalian, misalkan kalian pengen memberikan informasi tentang sejarah Nusantara, kalian pengen ada latar belakang gambar yang sesuai, cocok, dan lain sebagainya, maka kalian harus pilih dulu sejarah Nusantara itu cocoknya yang seperti apa ya, dan gimana ya, itu. Ini bisa dicari di sini, bisa dipilih-pilih. Kalau misalkan apa ya, mau bikin sejarah apa ya, misalkan
kalau misalkan mau pakai yang ini, itu juga bisa dicari. Ini tentang muslim. Tadi kan tentang sejarah, terus ini tentang muslim, terus tentang energi, misalkan seperti itu ya. Nah, ini kalian juga bisa pilih yang berbayar atau yang tidak berbayar. Terus misalkan kalian suka nih dengan salah satu tampilan presentasi di awal, maka kalian bisa lihat dengan ngeklik langsung misalkan yang ini ya. Nah, dilihat di sini kelihatannya cocok nggak ya dengan presentasi yang akan kita bawakan? Oke, kayaknya sih belum terlalu cocok. Kita balik lagi ke bawah. Ada nggak ya kira-kira yang lebih cocok? Oh, ini ada lagi nih ijo-ijoan clean energy misalkan kayak gitu. Oh, ini kayaknya lebih cocok dengan presentasi yang dimaksudkan oleh saya deh misalkan kayak gitu ya. Nah, itu bisa langsung diklik terapkan seluruh halaman template. Nah, ini diklik aja. Kembali lagi kalau pakai Canva itu harus memerlukan internet yang stabil. Jadi kalau internetnya memang sudah bagus tapi tidak stabil, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Termasuk juga di sini RAM handphone atau RAM tablet yang kita gunakan itu sesuai atau enggak, cocok atau enggak gitu. Kalau RAM tablet saya ini memang sedikit ya beda dengan RAM tablet pada umumnya yang lebih tinggi angkanya. Kalau ini kan standar punya saya, jadi memang agak lebih lama gitu. Jadi kalian bisa pilih di sini mau pakai yang mana ya. Nah, terus dari situ kita bisa klik kita mulai di awal dulu. Misalkan nih, ini kita ganti nama apa ya? Energi aja deh. Energi. Terus di sini kita ke atasin. Ini tinggal edit-edit pakai tangan sih sebenarnya. Kita atasin, terus abis itu kita ganti di sini, klik 2 kali, terus kita ganti di sana, di sini misalkan pakai nama saya ya. Terus sama NIM saya. Nah, ini saya rasa perlu ada yang ditambahin di sini, soalnya saya pengennya nama sama NIM saya itu jadi satu gitu, jadi satu garis, nggak jadi 2 garis kayak gini. Maka kita bisa tarik yang bagian paling belakang di kolom ini, yang ada garis atas nih, kelihatan nggak ya? Nah, yang ini kita tarik ke samping. Nah, sudah jadi. Nah, terus misalkan kalian mau nambahin nih mata kuliahnya. Saya belum jelasin tadi. Kalian mau nambahin mata kuliahnya dengan font yang sama, misalkan kayak gitu. Nah, kalian tinggal klik lagi, terus kalian klik juga yang ada gambar tambahnya ini. Nah, terus habis itu, karena ini bertumpuk, maka pindah ke bawah. Cara pindahnya kayak gimana? Nah, ini ada tanda tambah yang ada, apa namanya ini namanya? Panah-panahnya, itu kalian pencet lama. Habis itu, kalian pencet, nggak usah lama-lama, tapi sambil ditarik ke tempat yang kalian mau. Misalkan saya maunya ke bawah ya. Saya maunya di sini. Nah, terus saya ganti. Misalkan mata kuliah Sustainable Energy. Misalkan kayak gini ya. Terus di bawahnya dosen pengampunya siapa? Misalkan dosen siapa ya? Gua aja deh. Apa ya? Sarjana Hubungan Internasional gitu ya tulisannya. Ya, misalkan kayak gini ya. Misalkan kayak gitu. Nah, sudah selesai di tempat yang pertama. Nah, terus kita klik di tempat kedua atau slide kedua. Tinggal diklik aja, itu akan berubah. Di sini kita bisa lihat ada kalimat yang bisa kalian berubah apapun itu. Misalkan aku mau bikin kalimat apa ya? Energi ramah lingkungan. Apakah benar ramah pada lingkungan? Gimana sih? Lingkungan
Misalkan kayak gini ya. Bagaimana masalah energi terbarukan di Indonesia? Misalkan seperti ini ya, tapi saya pikir-pikir lagi kok fontnya aku nggak suka ya, aku nggak mau deh pakai font ini, pakai font yang lain aja. Oke, caranya mengganti font adalah kita klik, lalu kita blok semuanya dulu. Udah buset. Kita blok semuanya dulu. Setelah itu kita lihat di bagian kolom yang agak atas ada tulisan efek, animasikan, posisi, terus ada juga angka 58 gitu ya. Terus ada juga di sini kolom yang paling kiri itu ada Kubao Naro. Kita klik Kubao Naronya. Nah, maksudnya Kubao Naro itu adalah jenis font yang kita pakai saat ini. Jadi ini yang udah diblok nih, nama fontnya adalah Kubao Naro. Nah, kalau misalkan kita mau pakai yang lain, misalkan nih mau pakai yang Canvas Sans, tinggal diklik aja, nanti dia akan langsung berganti pakai kanvasan. Kalau misalkan kita mau pakai font yang Snicklet, tinggal diklik aja, maka akan berganti ke Snicklet. Oke, terus kita pengennya merubah semua semua font yang akan kita pakai nanti ke Snicklet gitu ya, tinggal klik diubah semua. Tapi kalau misalkan nggak mau dirubah semuanya, nggak perlu dirubah semuanya, ya udah tinggal diklik lagi aja kayak gini. Tek. Nah, maka hanya font ini di slide 2 saja yang pakai font Snicklet kayak gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke sini. Misalkan kita pengen slide ketiga ini nggak usah pakai kayak gini deh, aku maunya pakai video aja, maka hapus aja semuanya teman-teman, diklik terus dihapus, diklik dihapus, semuanya diklik dihapus kayak gitu. Tapi ini tergantung dari kebutuhannya teman-teman ya. Kalau misalkan memang harus dihapus semuanya ya dihapus aja, tapi kalau nggak perlu dihapus semuanya ya nggak usah dihapus. Nah, udah kayak gini, kita misalkan mau masukin gambar, kita klik di PPT-nya, kita masuk ke bagian paling kiri, ada nama galeri di situ, kita klik galeri. Mohon maaf agak lama karena memang tab saya memang RAM-nya kurang terlalu banyak ya. Terus kita pilih, misalkan mau pakai gambar yang Unucal Theme. Kita tinggal klik. Nah, di sini udah langsung ada nih Unucal Theme. Terus kita sesuaiin pakai yang mana. Mau ditaruh di mana nih gambarnya. Gambarnya kebesaran apa kekecilan ya? Oh, aku mau yang lebih besar aja. Maka di garis-garis bulat ini itu tinggal kalian tarik aja. Nah, itu akan membesar sendiri. Kalau misalkan mau dikecilin, ditarik lagi. Itu akan kecil sendiri kayak gitu. Terus sesuaikan lagi tempatnya mau di mana ya enaknya. Sini aja deh. Oke. Oke, misalkan kayak gini ya. Oke. Terus aku mau masukin video juga di sini. Oke, kita masukin video di sini. Kalau mau masukin video caranya gampang. Fokus di galerinya, tetap di galerinya. Terus klik video. Misalkan video yang tadi yang udah kita edit ya di YouCut, terus tambahkan ke halaman. Nah, udah jalan tuh dia. Cuman ini kembali lagi karena videonya terlalu intinya video yang kalian tampilkan di Canva jangan sampai dihapus di galeri. Kenapa? Kalau misalkan yang video di galeri itu dihapus, maka yang di Canva ini nggak akan bisa tampil kayak gitu. Jadi dia akan nge-freeze karena seharusnya Canva ini mengambil videonya kan dari galeri. Tapi kalau misalkan kalian nggak menetapkan video tersebut di galeri, maka dia nggak akan jalan videonya. Misalkan ini videonya mau dikecilin ya, dikecilin terus digeser ke sini, misalkan aja digeser ke sini. Tapi kok kayaknya belum terlalu pas ya videonya, ada kayak gimana gitu. Aku mau lebih diproporsionalkan aja videonya. Oke, misalkan diproporsionalkan sesuai dengan YouTube ya. Jadi diginiin, tinggal pilih apa nih ya namanya ya, yang bagian ini nih yang yang ada bulatnya nih. Nah, terus juga diginiin. Nah, kayaknya udah proporsional deh ini deh, misalkan kayak gitu ya.
Oke, ya udah diselesaikan aja. Maka ini sudah selesai, kumat lagi dia. Maka ini sudah selesai di bagian ini gitu. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke slide keempat. Misalkan di slide keempat ini kita mau bikin link yang bisa kita klik di situ terus langsung ngelink kemana, misalkan ke website yang kita pengen kasih tampilkan ke audiens kita atau pendengar kita atau orang-orang yang lagi melihat presentasi kita. Itu caranya tinggal misalkan ya kalian ngambil dari web apa ya enaknya ya, apa ya enaknya teman-teman ya, ilegal tambang di Indonesia misalkan ini ya. Nah, kita ambil yang dari CNN ini, diklik. Ininya diklik. Kita baca dulu, ini sesuai nggak dengan apa yang mau kita tampilkan nanti untuk linknya, ya gitu. Kalau misalkan sudah sesuai, kita klik yang setiap handphone beda-beda ya. Intinya kita salin linknya, link dari web ini atau link dari YouTube atau link dari pokoknya yang itu dipakai di browser kalian ya, yang ada linknya pokoknya. Tapi kalau aplikasi nggak bisa ya. Jadi kalau aplikasi itu harus aplikasinya itu langsung ditampilkan berupa video gitu. Kalau misalkan masih link terus mau diklik linknya dan itu tampil, maka biasanya dia harus masuk ke websitenya gitu. Contohnya kayak saya ini tadi masuk ke websitenya, terus habis itu saya salin linknya ya. Cara salin link setiap handphone itu beda-beda, termasuk gadget itu beda-beda. Terus masuk lagi ke Canva. Kita klik 2 kali di bagian mana yang mau diedit. Terus kita blok, habis itu kita ganti ke sini. Terus habis itu karena saya nggak suka dengan fontnya, kita ganti fontnya dulu. Misalkan fontnya mau yang riwayat informal, misalkan kayak gitu. Oke, fontnya sudah sesuai sama saya, tapi terlalu gede nih, gimana ya? Maka kita klik yang bagian angka 80 ini, teman-teman bisa lihat, diklik, habis itu kalian sesuaikan, mau di font yang mana ya, 28 cocok nggak ya? Lebih ini lagi deh, lebih gede lagi deh, tinggal ditambah plus aja, lebih gede lagi deh. Oke, ditambah plus lagi, kayak gitu. Terus, aku maunya fontnya di tengah aja, di tengah ijo-ijonya, tinggal diklik aja di bagian sini. Nah, bisa berubah. Terus, apa lagi ya? Mungkin itu dulu yang bisa saya bantu sampaikan. Jadi nanti dari link ini, misalkan link apapun itu ya, link browser, yang website, yang YouTube, pokoknya ada linknya, itu kalian bisa langsung copy paste di sini. Habis itu kalau misalkan kalian di Canva-nya sudah masuk di Canva-nya untuk presentasi, kalian tinggal klik linknya aja, terus klik yang bagian https //www itu tinggal kalian klik, maka itu nanti akan langsung ke link ke web yang tadi sempat kita copy linknya. Nah, udah sesuai gitu, segampang itu, semudah itu sebenarnya. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Maaf, untuk mengedit misalkan kalian nggak ada tampilan video ya, nggak ada tampilan video sama sekali, ataupun ada tampilan video tapi dosen membutuhkan file PDF-nya, maka kalian tinggal klik bagikan di sini, habis itu klik unduh. Nah, di sini kan sudah ada jenis file ya, filenya ini sebenarnya bisa di pilih mau JPG, PNG, video MP4, PPTX, terus cetak PDF. Tapi kalau misalkan dosen ingin yang PDF, maka ya udah PDF standar aja. Setelah itu ratakan PDF, jangan lupa dicentang agar lebih rapi. Nah, terus habis itu diunduh gitu. Nanti pengunduhannya juga butuh waktu. Terus kalau misalkan kalian pengen langsung presentasi, jadi ini udah di luar PDF tadi ya, kalian mau presentasi tapi misalkan pas presentasi itu takutnya handphone kalian atau gadget kalian itu ada trouble, takutnya kayak gitu, maka bisa berbagi link
apa ini namanya, berbagi link Canva-nya kalian dengan orang lain. Caranya kayak gimana? Klik bagikan. Nah, terus di sini kan ada gembok ya teman-teman ya. Ada gembok di sini. Kalian klik. Kalau misalkan kalian memilih untuk hanya Anda yang dapat mengakses, maka itu hanya bisa terlihat oleh kamu. Tapi kalau misalkan kamu klik yang punya tautan, maka di sini kalian yang mengirimkan link Canva-nya ke siapapun itu ya, teman kalian atau dosen kalian atau siapapun itu, maka dosen kalian, pokoknya yang punya link ini akan bisa masuk ke Canva ini, kayak gitu. Nah, pilihan selanjutnya ada di sebelah kanan lagi. Di sini ada tulisan bisa edit ya. Kalau misalkan kalian pengennya nggak bisa mengedit si Canva-nya kalian ini, takutnya kan kalau dibagiin ke orang lain Canva-nya rusak. Takutnya kayak gitu ya. Maka ganti ke bisa lihat aja. Nah, ganti ke bisa lihat aja. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian berbagi salin tautan Canva ini ke orang lain, dan Canva-nya kalian ada videonya, maka videonya itu kebanyakan tidak bisa diputar di gadgetnya si orang itu. Kenapa? Karena orang itu nggak punya akses videonya. Maka bagaimana agar supaya dia bisa menampilkan video juga dari si Canva yang kalian kirimkan, maka kalian juga harus mengirimkan videonya, dan nanti orangnya juga mengedit kembali, menempelkan video yang sama ke slide yang sama dengan posisi yang sama di misalkan ya di slide ketiga tadi. Jadi harus benar-benar sama kayak gitu. Itu baru videonya bisa jalan. Terus pertanyaan lagi, kalau misalkan gambar terus link dan lain sebagainya harus kayak gitu juga nggak yuk? Nggak, ini hanya sampai saat ini di mana saya merekam ini dan mengupload ini hanya berlaku khusus di video aja. Karena kemarin saya sempat pakai yang untuk filenya Bu Sari itu, ternyata di gadget saya satu dengan gadget saya lainnya, kalau nggak ada videonya di tempat yang sama, seluruh gadget saya nggak ada videonya, maka video itu nggak akan jalan. Jadi saya harus mempunyai video yang sama di gadget-gadget saya yang lainnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalkan kalian berpikir nanti kalau misalkan ada videonya teman aku juga harus mengedit, maka pakai yang bisa edit agar supaya teman kalian bisa edit. Habis itu salin tautan. Setelah salin tautan, misalkan nih mau dibagiin ke teman kalian siapa di WhatsApp, misalkan di WhatsApp ya, di diskusi misalkan kayak gitu, itu bisa kalian atur sendiri. Yang penting ini sudah bisa. Terus apa lagi ya teman-teman ya? Di sini sebenarnya juga banyak yang bisa kalian pakai. Tapi mungkin yang paling penting lebih ke arah bagaimana kita melakukan presentasi dulu aja gitu ya. Sebenarnya ini untuk cara pengeditan dan lain sebagainya ini adalah sudah selesai, bagaimana cara buat PPT di Canva. Karena kembali lagi nanti untuk skripsi dan untuk seminar proposal kalian harus membutuhkan presentasi, dan presentasi itu balik lagi kalian tidak bisa untuk membaca teks, tapi kalian harus memasukkan poinnya saja di presentasi. Setelah itu kalian menjelaskan apa sih maksud dari poin tersebut, kayak gitu. Jadi kalau misalkan presentasi ya harus singkat-singkat, sedikit-sedikit sekali apa yang harus kita masukkan ke poin presentasi tersebut. Termasuk di seminar proposal. Tapi kalau seminar proposal nggak boleh kayak gini ya, harus benar-benar formal kayak gitu. Terus apa lagi ya? Saat dimana kalian sudah masuk ke Canva, terus kalian mau presentasi kan, tapi nggak mungkin kan presentasi menunjukkan kayak gini, maka ini sebenarnya bisa dianimasikan, cuman sebenarnya nggak penting juga sih. Tapi kalau saya biasanya itu saya animasikan semuanya, soalnya lucu aja kalau dianimasikan semuanya. Terapkan ke seluruh halaman saat masuk saja. Oke, kayak gini. Saya biasanya pakai kayak gini biar supaya lebih ini aja sih, lebih proper aja, biar kelihatan lebih rapi gitu loh. Kok hapus animasi gimana sih? Oke, terus yang keempat. Udah gini aja. Kayak gini. Nah, terus di sini kalian lihat ini untuk presentasi lagi ya. Saat dimana kalian presentasi, kalian lihat pada bagian pojok bawah di kanan. Di sini kan ada panah yang agak miring ke atas sama miring ke bawah ya, itu kalian klik. Pastikan kliknya di slide yang paling awal yang ingin kalian tunjukkan saat presentasi, tapi yang mengawali, benar-benar mengawali ya, itu di slide yang pertama. Terus kita klik nih yang panah miring 2 ini, panah miring atas bawah ini kalian klik.
Nah, itu sudah sudah bisa dipakai. Gimana cara gesernya? Yuk, tinggal klik aja kalau mau ke slide selanjutnya, tinggal klik yang bagian kanan. Kayak gini. Nah, videonya muncul juga ya. Nah, kalau videonya sudah muncul, kalian bisa pause dan lain sebagainya dengan catatan asalkan video tersebut tersimpan di gadget kalian, oke? Nah, gimana caranya untuk nge-back lagi? Kalau nge-back ke slide yang kedua tadi, ini kan slide ketiga ya. Kalau misalkan mau nge-back ke slide yang kedua tadi, kalian tinggal pencet yang bagian kiri aja, pencet di mana aja nggak masalah. Nah, ini sudah kembali ke slide yang selanjutnya. Terus gimana yuk cara balik lagi ke Canva-nya? Oke, cara balik lagi ke Canva-nya tinggal diklik aja. Klik apa ya ini namanya ya? Kelihatan nggak ya di kalian ya? Tombol di layar handphone kalian yang panah ini loh. Aduh, kelihatan nggak ya di kalian? Semoga kelihatan ya. Nah, ini kalau pakai gadget. Kalau pakai gadget itu maksudnya tab atau handphone gitu. Itu harus klik tombol back di handphone kalian atau di tab kalian. Tapi kalau misalkan pakai komputer itu bisa diklik ESC. Biasanya ESC itu di tombol pada bagian pojok paling atas, itu sebelah kiri. Biasanya kayak gitu. Oke. Mungkin sekian aja presentasi dari saya. Ini nanti akan saya edit, saya cepetin pakai Canva. Kalau misalkan kalian mau pause dan lain sebagainya, boleh banget. Semoga bermanfaat dan kita bisa lulus sama-sama, bisa lulus lebih cepat, dan juga bisa menerima gelar, juga ilmu kita bisa kita manfaatkan untuk kita pribadi maupun orang-orang sekeliling kita ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, terus ada yang mau yuk lu kalau mau punya ide apa sharing aja soal ini itu dan lain sebagainya, bisa bantuin nggak sharing soal itu? Oke, kalau saya bisa saya akan bantu dan saya akan masukkan ke YouTube juga agar supaya teman-teman bisa play itu kapanpun teman-teman butuh gitu, misalkan kayak gitu ya. Namun kembali lagi dengan catatan, saya lakukan sebisa saya. Kalau misalkan saya nggak bisa di hal tersebut, mungkin orang lain misalkan Kak Suci, Kak Okta, atau Pak Damin, atau Bang Arkam itu yang lebih mumpuni, maka boleh juga mereka untuk memberikan masukan, dimasukkan ke YouTube, masukan untuk kita, terus dimasukkan ke YouTube juga, terus kita tonton kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak punya, kalau misalkan saya punya kapasitas, maka saya akan membantu by video, namun kembali lagi saat dimana saya sudah ada waktu senggang. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.